Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kembali kita lanjutkan materi dalam kitab Umdatul Fiqh. Kita masuk di bab hawalah dan dhaman. Hawalah itu artinya kita mengalihkan utang kepada orang lain. Jadi bukan ditagih ke kita tapi ditagih ke orang lain. Dhaman itu jaminan. Dan kita lihat, kalau misalkan A utang ke B, atau ya A utang ke B, kemudian B punya utang ke ke C gitu ya. Jadi kalau misalkan seseorang mengalihkan utangnya kepada orang lain yang nominalnya sama, lalu orang yang ngutangin itu ridho, maka gugur tanggungannya. Jadi harusnya A nagihnya ke si B, gitu kan? Tapi kata B, A, kamu jangan nagih ke saya utang yang 1 juta. Kamu nagihnya ke si C saja. Karena si C punya utang sama saya 1 juta. Seperti itu. Cuma nanti harus dikonfirmasi juga ke si C. Berarti A nggak boleh nagih lagi ke si B. Karena B sudah bilang dan A sudah sepakat kalau utangnya dialihkan ke si C. Berarti yang nagih nanti adalah A ke C. Lalu kemudian kalau si A tadi, pihak yang ngutangin, dialihkan utangnya kepada orang yang lebih mampu dari si B. Ya, katakan si C tadi orang yang mampu bayar, orang yang bisa tuntaskan itu, maka berarti ya A nggak punya alasan sebenarnya untuk nggak nerima gitu ya. Jadi kan lebih enak harusnya A nagihnya ke orang yang lebih kaya tadi. Dan ini berdasarkan hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ida'ud bi'ahadukum ala mali'in falyatba." Kalau misalkan kalian ngutangin, terus orang yang berutang itu ngalihkan utang kalian agar ditagih ke orang lain yang mali itu mampu. Dia kaya, sanggup tuh bayar, ya sudah, terima, itu kata Rasul. Lalu kemudian bicara utang ada yang namanya dhamin, penjamin. Nah, penjamin itu apa yang dia jamin? Dia ikut mengatakan bahwa utang ini bisa dilunasi. Jadi gini, kalau penjamin atau dhamin itu, si A misalkan sebagai penjamin, A bilang ke B, C punya utang nih ke kamu, ya kan? Nah, saya sebagai dhamin, saya sebagai penjamin, kalau B kabur, kalau B nggak mampu bayar, nanti saya yang bayar. Itu dhamin. Jadi dhamin itu menjamin utangnya. Jadi berarti ibaratnya tanggungannya sekarang ada di pundaknya si C dan si A. Karena A menggabungkan dirinya, memasukkan dirinya kepada utangnya si C tadi sehingga dia ikut menanggung. Dan berarti si B, pihak yang ngutangin kepada C tadi gitu kan, dia punya hak nagihnya dari siapapun. Si B bilang, A, mana bayarin utang si C, kamu kan kemarin ikut jamin, ini si C tak tagih nggak bayar-bayar. Atau si B boleh nagih ke si C langsung. Ya, kemudian kalau misalkan si B menggugurkan atau mungkin utang si C itu dia dilunasi, berarti si A juga sudah bebas tanggungannya. Nah, bedanya gini, kalau si B bilang, A, kamu nggak usah jadi dhamin lagi, kamu nggak usah jadi penjamin, saya urusannya sama C aja. Berarti gugur ya kewajiban si A, tapi selaku dhamin tadi, tapi kewajiban si C belum gugur. Karena kan memang dia yang punya utang. Nggak enak dong. Ya, maksud iya kalau kemudian si penjaminnya tadi dinyatakan selesai, si C ikut selesai, kan nggak gitu ya. Nah, kemudian kalau misalkan si si B tadi nagih utang dari si A yang menjadi dhamin, si B juga boleh tetap nagih ke si C, nggak masalah. Yaitu karena istilahnya A itu menggabungkan diri ke si C. Jadi ikut menanggung utang si C. Nah, bedanya dengan kafil apa? Kalau kafil itu si A menyatakan diri siap menjadi penjamin atas fisik. Jadi kafil itu bedanya, saya nggak urusan mau dia bayar mau nggak. Pokoknya saya tahu di mana dia sembunyi, di mana dia kabur. Saya bisa temukan dia dimanapun, nanti saya datangkan.
B, ini loh A, utangnya jatuh tempo, nah kamu urus antara kamu dengan si C gitu ya. A bilang gitu, B ini si C, kamu ada urusan utang piutang, saya janji kemarin sebagai kafil, nih sekarang C udah tak bawa, nih kamu urus ya. Berarti sudah gugur kewajiban si A, karena dia berkaitan dengan fisik atau zat si orang yang berutang. Terus kalau misalkan si A nggak bisa menghadirkan si C ketika jatuh tempo, ya baru itu urusan dia nanti. Berarti dia yang harus nanggung. Kamu kan katanya sudah siap menjamin bahwa kamu bisa datangkan si C kapanpun saya mau, kata B. Kalau enggak ya udah sekarang kamu yang urus gitu. Kamu selesaikan utang. Lalu kemudian bagaimana kalau misalkan si C itu meninggal dunia? Kalau si C meninggal dunia ya sudah gugur kewajiban si A. Karena kan yang mau dia datangkan itu jenazah ataupun fisik. Kalau udah meninggal masa iya dia harus bongkar kuburannya? Nagih kan nggak mungkin. Nah itulah bedanya antara kafil dengan dhamin. Kalau dhamin itu yang dijamin langsung utangnya. Nah kemudian kita akan lihat nanti ada bab berikutnya tentang gadai. Karena ini juga ada sangkutan dengan utang. Kita akan lihat bagaimana penjelasan tentang gadai ini sendiri.